pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video menanggapi berita yang cukup viral hari-hari ini, yaitu maraknya pemurtadan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Beberapa hari ini kita mengikuti berita-berita di beberapa media yang mengatakan bahwa MUI Kabupaten Langkat mengatakan bahwa tingkat pemurtadan di Langkat sudah sangat memprihatinkan. Tapi tiba-tiba hari ini, saudaraku, saya dapat berita di detik.com mengatakan bahwa MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa hal tersebut adalah hoax. Jadi saudaraku, saya tidak tahu kok kenapa tiba-tiba berubah, padahal yang mengatakan beberapa hari yang lalu itu adalah anggota MUI dari Kabupaten Langkat sendiri dan mengatakan data-datanya atau jumlahnya sudah sangat memprihatinkan. Kalau tiba-tiba kemudian hari ini dari MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa itu ada hoax, ya saya tidak tahu ya saudaraku apa yang terjadi di balik semua ini. Tetapi mari kita simak data-data berikut ini sehingga kita bisa menyimpulkan apakah benar terjadi pemurtadan di Kabupaten Langkat atau tidak. Nah, data-data ini sebenarnya sudah disampaikan oleh salah seorang YouTuber Kristen yang namanya channelnya adalah Warane, dan saya mengutip dari channel tersebut. Dan dia juga mengambil dari sumber-sumber terpercaya, jadi bukan data abal-abal begitu ya saudaraku, dia mengambil dari BPS, dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini data yang bisa dipertanggungjawabkan. Langsung saja kepada data pertama. Dalam data ini kita melihat bahwa persentase penduduk Islam di Kabupaten Langkat tahun 2010 adalah 91,73%. Sedangkan persentase Kristen di Kabupaten Langkat tahun 2010 adalah 8,27%. Sedangkan 10 tahun kemudian di tahun 2020 ternyata persentase Islam mengalami penurunan dari 91,73% menjadi 89,19%. Sedangkan Kristen mengalami kenaikan dari 8,27% di tahun 2010, kemudian di tahun 2020 menjadi 9,63%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Islam mengalami penurunan sebesar 2,54%, sedangkan Kristen mengalami kenaikan 1,26%. Dan kemudian kita akan lihat data kedua mengenai jumlah rumah ibadah. Di data yang kedua kita menemukan data tentang pertumbuhan rumah ibadah. Di tahun 2019 sampai 2021 ternyata masjid atau musola berkurang 55 buah. Sedangkan gereja dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 122 buah. Nah, saudaraku, dari data ini kita bisa melihat ternyata memang persentase Islam itu mengalami penurunan di Kabupaten Langkat dan jumlah rumah ibadahnya pun juga mengalami penurunan. Sedangkan Kristen persentasenya mengalami kenaikan dan jumlah tempat ibadahnya juga mengalami pertambahan. Hal ini berarti apa? Ya, saudara silakan simpulkan sendiri. Sebenarnya mengenai pemurtadan ini sudah banyak pemuka-pemuka agama Islam yang menyadarinya. Mari kita simak videonya. Pemurtadan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang,
Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Habis saya turun dari saya dakwah dikawal polisi, dikawal Banser. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen, saya dikawal dijaga. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Coba. Itu pun saya dikasih iming-iming 20 juta. Kalau saya ambil habis. Ada yang ngaku saya tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadannya. Tentang pemurtatan itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Di Kanada, seseorang yang bernama Bilal Phillips, dia seseorang yang cukup disegani, seorang imam yang cukup disegani di sana. Dia juga mengatakan bahwa ada banyak keluarga-keluarga Muslim yang kemudian anak-anaknya tidak lagi percaya kepada Allah atau tidak percaya lagi kepada Tuhannya mereka. Dan dia mengatakan ini adalah sebuah kelongsoran atau tsunami kemurtatan sedang terjadi. Age of 15, 5 years later, she's calling. She said he came home and told us that he doesn't believe in Allah. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community. Menanggapi hal ini tentunya kita sebagai orang Kristen kita bersuka cita karena ada orang-orang yang dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dan firman Tuhan berkata kalau ada satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, begitu ya. Tapi tentunya kita juga harus terus bangun hidup kita untuk hidup kita ini bisa jadi garam dan jadi terang dunia, sehingga lewat hidup kita jadi kesaksian bagi nama Tuhan, sehingga lewat hidup kita pun banyak orang diberkati, bahkan ada orang-orang yang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan karena melihat teladan hidup kita yang baik. Jangan lupa untuk terus doakan supaya berita Injil terus disebarluaskan dan banyak orang yang boleh diselamatkan. Doakan media-media yang digunakan untuk sarana-sarana penginjilan sehingga lebih banyak orang yang boleh dijangkau dan diselamatkan. Oke, akhir kata, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. That's it for today and God bless you all.